Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para peserta pembelajar yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Saifuddin Zuhri di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu topik tentang pengertian secara umum apa itu agama. Secara khusus nanti akan kita jelaskan atau akan kita bahas mengenai apa itu makna Islam. Nah, para peserta pembelajar mungkin Anda sudah bisa melihat di layar Anda. Apakah sudah terlihat? Saya konfirmasi terlebih dahulu. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Teman-teman, topik ini saya dahului dengan pernyataan dari seorang profesor atau guru besar tentang agama Islam, yaitu Profesor Dr. Mukti Ali. Dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa definisi tersulit itu adalah mendefinisikan agama. Nah, mengapa dikatakan tersulit? Karena setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan definisi agama itu susah untuk didefinisikan secara objektif. Pertama adalah karena agama itu terkait dengan dimensi batin siapa yang mendefinisikan. Nah, di sini karena sang pembuat definisi itu terlibat di dalam keyakinan itu, biasanya unsur-unsur subjektivitas itu ada. Nah, ini berbeda dengan ilmu pengetahuan, di mana antara peneliti atau antara ilmuwannya dengan objek yang diketahui itu bisa berjarak, ya. Sehingga definisi operasional dari apa yang diteliti, apa yang dikemukakan seorang ilmuwan itu relatif bisa diukur objektivitasnya. Nah, berbeda dengan agama. Apalagi agama itu melibatkan totalitas ya, batin. Nah, disinilah kemudian orang cenderung akan melibatkan semua aspek dalam dirinya di dalam mendefinisikan agama. Itu kesulitan pertama. Kedua adalah biasanya orang mendefinisikan agama itu melibatkan emosi. Nah, ini mungkin terkait juga dengan aspek batin tadi. Orang beragama itu pasti ada totality, bahkan ada fanatisme. Nah, ada dimensi-dimensi afeksi yang terlibat di situ sehingga emosinya itu bisa terlibat di situ. Nah, inilah yang menyebabkan orang sulit untuk mendefinisikan secara objektif. Nah, ketiga, agama juga tidak bisa lepas dari kepentingan orang mengemukakan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu atau menarasikan sesuatu itu pasti ada kepentingan di dalamnya. Nah, ketika terkait dengan agama, apalagi kalau jenis agama yang diyakini itu agama misi, agama dakwah, itu biasanya memang orang menyampaikan sesuatu ya dalam kepentingan untuk menyebarkan agamanya. Nah, inilah 3 hal yang menurut Profesor Mukti Ali yang menyebabkan agama sulit untuk didefinisikan secara objektif. Nah, namun demikian di dalam ranah ilmu pengetahuan definisi itu dibutuhkan ya. Definisi operasional itu difungsikan untuk memberi batasan-batasan, untuk memberi dasar-dasar konseptual sehingga pengetahuan itu bisa ditransformasi, bisa menjadi diskus, ya, bisa didiskusikan itu kalau ada definisi. Jadi sesubjektif apapun tentang definisi agama, maka definisi harus dikemukakan. Nah, ini teman-teman sudah saya sampaikan bagaimana pengertian dasar agama. Di situ sudah saya tampilkan menyadur dari kamus Oxford Student Dictionary, mendefinisikan agama atau dalam bahasa Inggris religion itu adalah the belief in the existence of supernatural ruling power
the creator and control of the universe. Jadi sebuah sistem keyakinan yang meyakini adanya keberadaan kekuatan adikodrati yang memiliki kekuasaan mencipta dan sekaligus mengontrol atau mengendalikan dari apa yang diciptakan keseluruhan ini. Jadi ini sebuah sistem keyakinan memang, dan berbagai definisi-definisi secara etimologis maupun terminologi sudah saya kemukakan ke para peserta pembelajar. Nah, intinya bahwa agama itu memiliki beberapa pengertian ya, diantaranya kalau kita ringkas atau memudahkan untuk mendefinisikan itu kata-kata kuncinya di situ ya, ada sistem keyakinan, ada kekuatan adikodrati, di mana keyakinan itu kemudian memunculkan pranata-pranata, aturan-aturan, atau dalam agama Islam disebut dengan syariat, yang menjadi jalan atau metode untuk menuju apa yang diyakini itu. Nah, makanya di dalam agama Islam itu nanti ada beberapa aspek yang nanti akan kita jelaskan di bawah atau pada pertemuan yang akan datang. Nah, para peserta pembelajar, di dalam agama Islam, Islam itu sendiri diartikan ad-din ya, din ya. Jadi itu memiliki berbagai berbagai pengertian ya. Kalau di dalam bahasa asing bisa disebut dengan religion. Nah, ini arti-arti secara istilah. Nah, saya langsung saja teman-teman ke pengertian Islam dalam pengertian bahasa ya. Dia sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu sebagaimana yang sudah saya kemukakan dalam konten YouTube saya sebelumnya. Saya kira Islam memiliki nilai khas atau berbeda dengan agama lain menyangkut diksi nama agamanya. Coba dibandingkan dengan agama lain, contohnya. Di beberapa agama itu nama itu biasanya disandarkan pada tokohnya, komunitasnya, atau tempat ya. Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi, bahkan agama-agama di berbagai komunitas di dunia, ada Zoroaster, ada Shinto, ada Sikh, ada Hindu, Buddha, Konfusianisme, Konghucu, dan agama-agama lokal itu biasanya disandarkan atau diikat oleh bisa nama tokohnya, bisa nama kelompoknya, atau nama tempat. Nah, agak berbeda dengan Islam, diksi yang dipakai adalah sebuah kata yang bersifat adjektif atau kata sifat. Nah, tidak terikat atau tidak secara khusus menyandar pada sosok tertentu, komunitas tertentu, atau tempat tertentu. Yang dipilih adalah kata Islam. Islam itu sebuah kata kerja sekaligus juga kata sifat ya. Anda bisa melihat di tampilan slide di layar Anda. Islam dari kata dasar salima, aslama, Islam. Islam itu sendiri berarti selamat, sentosa, kemudian memelihara dalam keadaan selamat sentosa, berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Islam juga bisa berarti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Nah, dari diksi ini menandakan bahwa Islam tidak dibatasi pada sosok, kelompok, atau tempat tertentu. Nah, ini terkorelasi dengan klaim atau sebuah sebuah dalil yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini sekaligus dalil yang memproklamirkan bahwa Islam adalah agama terakhir. Dengan harapan dari segi penamaan ini, Islam bisa diterima, bisa diyakini, bisa dipahami oleh
semua golongan, semua kelompok, semua etnis, semua ras bangsa di dunia ini. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari pengertian secara etimologis ini menandakan bahwa Islam itu universal dan menembus batas. Nah, ini berbeda dengan agama lain. Kalau seandainya Islam mau katakanlah disandarkan pada sosoknya, mestinya nama agama ini adalah Muhammadanism. Itu sebagaimana yang sering distigmakan oleh para kaum orientalis atau pemikir barat yang mengartikan Islam lebih pada pembawanya yaitu Muhammad, maka dijuluki dengan Muhammadanism, ya, Muhammad. Nah, kalau mungkin dalam bahasa Arab ada istilah Muhammadiyah atau kemuhammadan. Walaupun di Indonesia namanya Muhammadiyah mungkin tersandar pada organisasi kemasyarakatan tertentu yang bernama Muhammadiyah mungkin. Nah, itu kalau Islam diartikan, kalau disempitkan sebagaimana agama lain. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa Islam memang didesain bersifat universal, jadi bisa menembus batas semua kelompok. Cuma yang menjadi bahan diskusi teman-teman adalah justru ketika pemahaman-pemahaman Islam ini kemudian dipersempit oleh karena fanatisme, kemudian firqoh-firqoh, halakoh-halakoh, asobiah dan lain sebagainya, sehingga kelompok-kelompok itu merasa dirinya yang paling benar. Dan disinilah kemudian Islam kemudian justru membentengi dirinya sendiri dalam sebuah batas tertentu. Ini tentu saja kontraproduktif dengan misi pertama Islam itu sendiri yang sebetulnya didesain untuk menembus batas pengelompokan sosial apapun saya kira. Bahkan akhir-akhir ini mungkin peserta pembelajar melihat fenomena bagaimana keturunan Nabi kemudian mengklaim dirinya paling lebih unggul dari kelompok lain. Dzurriyah, ya, seperti fenomena di Indonesia akhir-akhir ini dengan klaim para habaib atau habib. Mungkin memang ada dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa dzurriyah Rasulullah itu memiliki keistimewaan, tapi tidak serta-merta itu dijadikan klaim sebagai privilege atau merasa kasta yang lebih tinggi. Karena itu tentu saja akan berbenturan dengan sebuah dalil innallaha yang la yanzuru ila ajsamikum wala suarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum inna atqamakum indallahi atqakum. Itu kan sebuah dalil yang intinya bahwa Allah itu tidak melihat pada jasad, pada gambar, pada pengelompokan-pengelompokan dari manusia, tapi Allah lebih pada melihat kualitas hati, ya. Dan yang termulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, saya kira dalil ini menegaskan dan dengan jelas bahwa di dalam Islam ada kesetaraan, tidak ada privilege bahwa kelompok tertentu lebih unggul, apalagi berdasarkan ikatan dzurriyah, kasta dan lain sebagainya. Nah, ini sinergis dengan makna Islam yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa agama ini memang didesain sebagai agama terakhir dan diharapkan mampu melampaui, menembus batas-batas struktural yang sebetulnya dikonstruksi oleh manusia sendiri dalam kehidupan bersama. Nah, ini yang mungkin menjadi perenungan kalau dikaitkan dengan fenomena akhir-akhir ini para peserta pembelajar. Nah, teman-teman, kemudian saya langsung ke arah ke sini bahwa agama Islam ini memiliki 3 aspek, ya. Ada kredial atau keyakinan, atau di dalam diksi Islam nanti terkait dengan persoalan akidah. Ini akan kita jelaskan lebih rinci minggu depan, tapi saya sampaikan terlebih dahulu kisi-kisinya. Jadi pertama adalah keyakinan atau akidah atau kredo, ya. Ini biasanya menyangkut aspek-aspek keyakinan adanya kekuatan adikodrati supranatural, ya, yang diyakini mencipta, mengadakan, mewujudkan, sekaligus kemudian mengontrol, mengawasi dan lain sebagainya terhadap alam semesta dengan segala isinya. Kedua, di agama itu biasanya ada yang namanya peribadatan, ya. Ada ritual-ritual, ada tata cara, pranata-pranata yang dijadikan jalan untuk menuju kedekatan bahkan penyatuan dengan sesuatu yang diyakini itu.
di semua agama itu pasti ada sistem keyakinannya, kemudian pasti ada ritual-ritualnya. Ya. Jadi itu sebuah cara, sebuah thoriqoh, sebuah syariah, ya jalan metode yang dijadikan menuju apa yang diyakini itu sekaligus sebagai atribut sosial atau identitas sosial yang membedakan kelompok satu dengan kelompok lain. Dan ketiga, di dalam aspek agama itu biasanya ada sistem nilai, ada aksiologinya, ada sistem etiknya. Nah, disinilah kemudian muncul kalau di Islam itu namanya akhlak, ya. Setelah kita meyakini, menaati apa yang terhadap aturan-aturan itu, kemudian diharapkan berpengaruh terhadap perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Itulah disebut dengan akhlak, ya, atau sistem nilai. Detail dari ini teman-teman bisa saya gambarkan secara sederhana di di layar Anda itu. Yang intinya adalah bahwa semua agama di dunia ini pasti mengandung ketiga aspek itu. Nah, teman-teman perlu juga saya jelaskan di dunia ini dari perspektif Islam ada 3 jenis agama, ya. Kalau ditinjau dari sumbernya disebut dengan agama wahyu atau agama samawi, atau ada yang menyebut juga agama semetik, ya, yang biasanya ini berpangkal pada Nabi Ibrahim. Ada yang menyebut kalau pemikir Barat itu disebut dengan Abrahamic religion, karena memang baik Yahudi, Nasrani, Islam itu berpangkal pada Nabi Ibrahim, yaitu agama wahyu itu yang dimana komunitasnya meyakini bahwa kitab sucinya itu memang firman Tuhan yang turun dari Sang Pencipta, baik terhadap dirinya maupun agama itu sendiri. Kedua adalah agama bukan wahyu. Nah, ini biasanya agama yang dikonstruksi dari hidup manusia sendiri, ya. Dan di situ biasanya memunculkan agen-agen atau tokoh-tokoh yang disucikan, yang memberikan insight terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini biasanya memunculkan tokoh-tokoh karismatik yang disebut sebagai, bahkan dipersonifikasi sebagai dewa atau Tuhan itu sendiri. Nah, ini adalah agama bukan wahyu yang biasanya muncul dari proses-proses sosial, ya. Nah, itu pembagian agama dari sumbernya. Kemudian dari karakter misinya itu juga dibagi 2, ada yang disebut agama misi dan agama non misi. Agama misi itu adalah agama yang kandungan ajarannya mempersuasi, membujuk, mengajak pengikutnya untuk supaya menyebarkan, ya. Jadi mengajak orang lain karena mengasumsikan bahwa agama yang diyakini inilah kabar petunjuk, kabar gembira, sekaligus peringatan, dianggap sebagai agama paling benar, maka pemeluknya itu biasanya berorientasi pada mengajak orang lain. Nah, inilah kemudian kalau di dalam Islam ada diksi tentang dakwah, tabligh, ya. Ini kan sebuah program-program untuk mengembangkan, mengajak orang lain masuk ke agama yang diyakini. Maka jenis-jenis agama ini biasanya memang bersifat ekspansif, ya, menyebarkan kemana-mana supaya mengajak orang sebanyak-banyaknya. Dan kalau orang itu sudah masuk ke agamanya, dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Nah, ini nanti akan berimplikasi pada populasi. Itulah yang menyebabkan biasanya agama-agama misi itu biasanya menyebar lebih luas, ya, sehingga populasinya lebih banyak. Nah, peserta pembelajar di konten YouTube saya yang sudah saya share bisa tergambar di situ. Di dunia ini ada 2 agama besar, yaitu pertama adalah agama Kristen, dengan catatan Katolik tidak dibedakan di situ, dimasukkan dalam satu kategori, yaitu agama Kristen, atau Nasrani itu adalah agama terbesar di dunia. Kedua adalah Islam. Dan inilah 2 agama yang memang karakternya itu agama misi. Sekaligus ini yang memberi penjelasan mengapa kedua agama ini sering terlibat konflik, ya. Sejak dari perang salib, ya, kita tahu bahwa walaupun di situ ada latar belakang politik dan ekonomi, tetapi nuansa agama itu memang menyengat juga, ya, bau-bau agama itu menyengat, sehingga terjadilah perang
di kedua komunitas itu. Kalau kita saksikan di Indonesia juga demikian halnya ya. Perseteruan, persaingan, bahkan konflik antara Islam dan Kristen itu memang meruncing ya. Cukup tajam, cukup sensitif karena memang kedua agama ini punya karakter yang sama, yaitu disebarkan ya, ekspansif ya. Kalau di Islam ada, tadi saya sampaikan ada dakwah, ada tabligh itu. Kalau di Kristen ada namanya misi ya, sehingga pengikutnya itu memang secara otomatis akan menyebarkan yang menurut klaimnya itu adalah agama keselamatan. Ini yang mengakibatkan sehingga terjadi benturan-benturan. Nah, yang kedua adalah agama non misi. Kalau agama non misi ini orientasinya ke dalam ya. Jadi dia tidak berpretensi untuk mengajak orang lain. Agama dilihat sebagai persoalan yang terkait dengan private domain. Jadi untuk pribadi dan dia nggak mau menyebar-nyebarin orang lain. Selain karena entitas agamanya itu ke dalam, dia hanya untuk kelompoknya saja, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah ini yang menyebabkan agama-agama jenis ini biasanya relatif stagnan bahkan menyusut ya. Seperti agama-agama yang diikat oleh nama agamanya sendiri, oleh kelompoknya itu biasanya relatif tidak berkembang. Agama jenis ini hanya bertahan di kelompoknya masing-masing. Nah inilah yang disebut dengan agama non misi. Nah itu para peserta pembelajar beberapa ruang lingkup pengertian definisi agama, baik secara istilah maupun secara definisi, dan bagaimana Islam dimaknai. Nah, para peserta pembelajar, yang terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana pengertian agama menurut perspektif ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau saya menyebut scientific, ilmu pengetahuan, tentu saja ilmu pengetahuan itu butuh objek, sehingga agama semata-mata dijadikan objek untuk ditelaah dan diteliti. Nah, dari paradigma inilah kemudian memunculkan berbagai perspektif atau teori yang melihat tentang agama. Ini memang rata-rata dikemukakan oleh kaum orientalis ya, pemikir-pemikir barat yang melihat agama. Dan sejarahnya memang cukup panjang mengapa agama itu dijadikan objek penelitian ya, bukan seperti yang dikemukakan oleh Mukti Ali tadi ya, ada keterlibatan batin, ada keterlibatan emosi, ada dimensi afeksi ya, sehingga pemeluk agama itu yang sekaligus sebagai ilmuwan itu agak sulit menjaga jarak dengan agama. Nah, berbeda dengan di barat. Mungkin ada satu istilah atau satu sistem yang bernama sekulerisme, dan itu munculnya sekulerisme itu sejarahnya panjang, dimulai dari abad pertengahan di Eropa, sehingga agama itu diposisikan sebagai objek penelitian. Nah, saya tidak mengupas sejarah itu karena ini adalah wilayah lain. Saya hanya ingin memperbandingkan bagaimana para pemikir saintifik itu melihat agama. Nah, Anda bisa melihat beberapa ringkasan pengertian-pengertian agama seperti Taylor dan Fraser itu mendefinisikan agama sebagai animisme dan magi. Jadi agama tidak lebih dari persoalan-persoalan soal magic ya. Animisme ini diteliti pada masyarakat primitif yang meyakini mitos-mitos tertentu ya. Kemudian Sigmund Freud melihat agama dan kepribadian ini terutama melihat aspek psikologi ya, bahwa manusia itu memiliki ego, super ego, dan di wilayah itulah biasanya agama itu beroperasi. Tadi sudah saya sampaikan agama itu memang dominan menyangkut aspek-aspek afektual, afeksi, emosi, psikologis ya. Dan disitulah kemudian Sigmund Freud concern dengan persoalan psikologi manusia ya, sehingga agama dilihat sebagai persoalan kepribadian. Kemudian Emil Durkheim itu mendefinisikan agama itu terkait dengan masyarakat ya. Jadi seseorang bisa memilih memeluk agama tertentu di mana ada istilah-istilah, konsep-konsep sistem keyakinan yang dipegang itu sebetulnya itu hasil konstruksi masyarakat dan dirinya itu tidak bisa terlepas dari masyarakat. Nah ini kalau kita bisa lihat pada diri kita sendiri, mengapa ada kecenderungan bahwa kalau bapak ibunya muslim ya anaknya muslim. Nah ini berarti
agama itu tidak bisa dilepaskan dari ikatan-ikatan sosial. Agama adalah hasil konstruksi masyarakat itu sendiri, sekaligus juga diorientasikan untuk masyarakat. Jadi ketika kita beribadah sekalipun, itu sebetulnya adalah bagian dari peranata sosial. Ini pengertian Emil Durkheim. Kemudian demikian halnya Auguste Comte itu juga mengatakan bahwa agama adalah fenomena masyarakat. Nah, agak lebih mendalam lagi dan lebih strike lagi itu yang dikemukakan oleh Karl Marx. Ini seorang pemikir yang banyak concern mengenai counternya atau antitesis terhadap liberalisme kapitalisme. Itu menyatakan bahwa agama itu adalah alienasi, bahkan dalam istilah yang lebih ekstrim agama itu opium atau candu. Mungkin Anda pernah mendengar istilah itu. Nah, ini tentu saja dikontekkan dengan konsep ekonomi politik di mana dulu di Eropa itu agama menjadi bagian dari persekongkolan antara kaum kapitalis kelas bangsawan dengan kaum agamawan. Inilah yang menyebabkan agama dipahami lebih sebagai candu atau mengalienasi, sehingga pemeluknya itu semacam terhipnotik, itu mabuk dan menjadi tidak kritis lagi. Itu pendapat Karl Marx. Marcel Eliot mengatakan realitas yang sakral ini agak mengakui tentang kekuatan adikodrati, walaupun ini hanya dipandang sebagai salah satu aspek di dalam kehidupan manusia. Mungkin di bidang-bidang lain agama tidak beroperasi di situ. Ivan Pichard mengatakan construct of herd, masyarakat, sama, angle-nya selalu masyarakat. Dan Clifford Geertz, ini seorang orientalis juga dari barat yang meneliti di Indonesia. Anda bisa baca karya-karyanya tentang bagaimana Javanisme, religiositas orang Jawa. Itu yang inti dari hipotesisnya itu adalah bahwa di dalam masyarakat Jawa yang menjadi variabel independen itu adalah budaya, dan agama itu sebetulnya subordinat dari budaya itu sendiri. Ya, itu adalah hasil dari konstruksi tata nilai di masyarakat. Nah, inilah para peserta pembelajar berbagai definisi mengenai agama, baik secara istilah maupun ruang lingkupnya dan perbandingannya dengan bagaimana para pemikir barat itu mendefinisikan agama. Nah, para peserta pembelajar, demikian deskripsi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda, dan silakan jika ada yang mendiskusikan atau bertanya dengan senang hati. Di sisa waktu ini saya insya Allah akan merespon apa yang Anda tanyakan. Demikian saya tutup terlebih dahulu rekod ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.